Jangan buru-buru. Kita punya banyak waktu. Bisa 2 kali kok. Lininin buka pintu. Aku tahu kamu ada di dalam Ria. Lininin. Kalian. Ribut apa sih? Gak lihat aku lagi temanin tamu ya? Temanin tamu. Temanin tamu kok sampai naik ke kasur. Kamu ngomong apa sih? Mama. Jiang Che, Xiaozong selalu tamu kehormatan di rumah kita. Inin temanin ngobrol kenapa sih? Mama, kakak sama orang itu masuk kamar langsung berpelukan. Aku lihat sendiri. Diam kamu, nggak punya kemampuan malah curiga sana-sini. Mau ke keluarga Lin Odar, kamu buat malu. Yin Yin. Ini tunangan kamu ya, menantu kehormatan keluarga Lin. Kok jadi tukang antar makanan sih? Pau miskin ya. Kamu siapa sih? Gimana sih ngomong sama Xiaozong, malu-maluin. Cepetan pergi antar makanan kamu. Janji nikah itu ditentukan almarhum, nggak berlaku. Xiaozong jangan tersinggung ya. Benarkah? Jiang Che, kamu nggak cuma nggak punya kemampuan, tapi juga fitnah anakku di depan umum. Janji nikah kamu dengan keluarga Lin batal. Jiang Che, kamu nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Saya pergi dari sini. Antar makanan kamu. Baik, keluarga Lin jangan menyesal. Halo. Robert, Kamu panggil aku apa? Raja Perang. Anda adalah satu-satunya raja perang dari pasukan selatan yang hebat di Tiongkok, punya kemampuan luar biasa. Akan diangkat sebagai Perdana Menteri tapi tiba-tiba menghilang. Hilang tanpa jejak, kami mencari Anda selama 3 tahun. Kakak. Kalau mau bohong pakai alasan yang bagus dong. Kamu bilang kamu Kaisar Qin Shi Huang, suruh aku kamu 50 aku percaya. Raja Perang. Kak Ipar, cepat pulang. Kamu ngikut ngapain? Cepat pulang. Kak Ipar, sebenarnya kamu baik. Sayangnya cuma kamu yang mikir begitu, mama sama kakak kamu. Hanya akan nggak usah, Pak. Kalau saja kamu bukan kakak iparku. Ayah bilang sebelum meninggal, kakak ipar bukan orang biasa. Pasti akan sukses suatu hari nanti. Hari-hari. Kakak Ipar, Cepat panggil ambulans. Hormat kepada Raja Perang. Dari mana dananya uang ini? Tidak tahu ini rumah keluarga Lin? Cepat pergi. Kekuatan khusus, dia tidak mabuk, dia terluka, bawa orang. Bawa dalam rumah. Layani dengan hati-hati. Perintah Raja Perang Long. Jiang Che, kamu bisa dengar. Chang Si Yi. Tidak apa-apa. Hanya detak jantung agak cepat. Lihat bajunya. Ah, cepat sekali. Bagaimana kalau kita ngobrol dulu? Namaku Cheng Chen. Feng Chen Chen. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama, aku juga hanya bereaksi secara naluriah. Ngomong-ngomong. Aku sudah baik-baik saja, aku harus pergi mengantar pesanan. kakak, kamu istirahat dulu. Kamu memanggilku apa? Kakak. Kamu sudah koma selama 2 hari ini. Ibu menyuruhku membawakannya untukmu. Ibu ingin menjodohkan keluarga kita dengan keluarga Xiao. Dia khawatir kamu akan sakit parah setelah kecelakaan. Juga khawatir akan ada masalah di kemudian hari. Jadi hari ini dia atur pertunangan dengan keluarga Xiao. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Jadi, Terlalu keterlaluan. Terlalu menyebalkan, mereka tidak datang menjengukmu juga. Bahkan menambah masalah, ayo aku bawa kamu untuk menuntut keadilan. Kakak Frank, jangan sembarangan. Ibu sudah lama khawatir akan ada yang membuat masalah. Dia sudah menyiapkan preman di pesta, lagi pula. Keluarga Xiao adalah keluarga hormat jalan, tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu juga harus diganggu. Apakah kita akan dibiarkan begitu saja? Oh. Keluarga kita ini bisa menjodohkan dengan keluarga Xiao. Sebagai keluarga jauh dari keluarga Lin, kita juga bangga. Tentu saja, Xiao adalah yang baru di selatan. Sepupu jauh-jauh dari Raja Perang Xiao. Keluarga Xiao dulu di selatan juga keluarga terhormat pertama, tidak sepenuhnya. Aku ingat Raja Perang Selatan 3 tahun lalu. Namanya Jiang, bukan Xiao. Itu dulu, sekarang seluruh kota Nanjing.
Selain orang terkaya Feng Shui, siapa lagi yang pernah melihat seperti apa Jiang Bingwang itu? Jiang Bingwang sudah menghilang selama beberapa tahun. Sekarang, keluarga Xiao yang berkuasa. Xiaoran, Xiao Bingwang, diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu sudah pasti, ini yang disebut generasi baru menggantikan yang lama. Aku dengar mantan suami keluarga Lin juga bernama Jiang. Apakah ini juga termasuk generasi baru menggantikan yang lama? Kamu ngawur. Ini di keluargaku belum pernah menikah, benar kan? Kenapa aku dengar mantan suami putri tertua keluarga Lin menemukan kamu dan bos Xiao ini sedang berselingkuh, lalu dibatalkan pernikahannya? Siapa kamu? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Peng Keluarga. Berhenti. Kalian. Kukira ada anjing gila yang menggonggong di sini. Ternyata kamu si anjing terlantar. Siapa yang terlantar belum tahu, siapa si gadis liar ini? Yan, kenapa kamu ikut dengan mereka? Cepat ke sini, semua orang sudah melihat. Hari ini adalah hari baik keluarga Xiao dan Lin. Jiang Che tidak hanya datang membuat ributan, tapi juga memfitnah kami, entah pakai sihir apa. Dia berhasil menggoda adik kandungku. Kamu ngawur. Dulu menggoda kakak, sekarang adik, entah dari mana. Kamu dapat gadis liar ini. Kamu hebat ya, Jiang Che. Kamu yang jahat malah melapor duluan. Jelas-jelas kalian berdua yang berselingkuh lebih dulu. Adik, kamu dan calon kakak iparmu melakukan hal seperti ini. Kamu tegas sama aku? Kalian ngawur. Aku dan Yan bersih. Lin Yan. Keluarga Lin tidak punya orang tak tahu malu seperti kamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Mama, kakak, aku. Aku tidak punya adik seperti kamu. Jangan sentuh dia. Jiang Che, masih berani bilang tidak ada hubungan dengan dia? Semuanya hanya makan gaji buta ya? People miracle. Pukul ketiga anjing ini sampai. Mereka tidak bisa berjalan seumur hidup. Bernie, kalian tahu siapa aku? Siapapun kalian, asal melawan keluarga Xiao dan Lin, bahkan dewa pun tidak akan lolos. Pukul. Mama, Tante Lin. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan. Aku ada barang yang tertinggal di rumah almarhum Pak Lin. Asal kalian balikan barangku, aku akan pergi sekarang juga. Kamu tukang antar makanan bau. Keluarga Lin kami besar dan kaya. Mau ambil barangmu? Benar, kamu juga tidak melihat diri sendiri di cermin. Keluarga Lin mau apa dari barangmu? Kalian pertama-tama membatalkan pertunangan, lalu merebut barang orang lain. Terlalu kejam. Pokoknya hari ini kalau tidak barang, aku tidak akan pergi. Sekarang kamu mau pergi juga tidak bisa. Semua serang. Semua luka dan cedera tanggung jawabku. Hari ini tidak boleh membiarkan kesalahan Ji ini pergi. Sampah, semuanya sampah. Kamu kenapa? Kak, kenapa? Dia tidak bisa, serang. Samuel Oran, tangkap mereka dan lempar ke laut untuk makan ikan. Kalian Bernie. Orang terkaya di selatan, Feng Shui. Ini adalah orang terkaya Feng di selatan. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Kami bisa mengirim orang untuk menjemput kalian, benar-benar. Semua orang, usir pasangan G ini. Jangan menangis di sini. Perlu bantuan saya? Tidak berani merepotkan Anda, ini adalah menantu sampah yang tidak diinginkan keluarga Lin. Dan teman barunya, kami akan menanganinya sendiri. Ibu, kamu. Orang terkaya Feng, apa maksudmu? Orang Butachi. Mereka mengganggumu? Tidak. Tapi mereka mengganggu penyelamatku. Sama saja, ayah, bantu kamu balas dendam ya? Ayah, Dia adalah putri orang terkaya Feng. Ayah, bahkan putri keluarga Feng tidak kenal. Bilang kalian buta, benar-benar tidak salah. Orang terkaya Feng, aku ini keluarga Xiao. Kamu berani memukulku, Lao Yo. Jangan bilang kamu hanya keluarga jauh Xiaoran. Sangat jauh. Bahkan Xiaoran sendiri datang, aku tidak takut padanya. Keluarga Lin kaya tapi tidak baik, tidak perlu dipertahankan. Kerja. Aset keluarga Lin diakuisisi, keluarga Lin bangkrut. Segera tarik semua dana dari keluarga Lin. Ini bersihkan batas, cepat Nenek Lin. Kamu menghina siapa? Perusahaan bangkrut. Bangkrut? Bagaimana mungkin keluarga Lin bangkrut? Ah sial, halo. Hello ayah, pertenangkan ini dapat talking. Jangan lagi berhubungan dengan keluarga Lin, ya. Saya Lan. Cepat pergi. Keluarga Lin sudah hancur. Feng orang terkaya, kami tahu salah. Mohon maafkan kami, lepaskan keluarga Lin kami. Bukan saya yang meminta melahas dengan tidak. Menantu yang baik.
Mengingat kakek Lin pernah menyelamatkanmu. Lepaskan kami. Ketika kamu membatalkan perundangan dulu, kenapa tidak mempertimbangkan kakek Lin? Kamu bilang saya keluarga kamu, mana surat pernikahan, bawa surat pernikahan. Kamu tentu tidak punya surat pernikahan, saya melihatmu merobeknya. Saya bukan keluarga kamu, keluarga Lin. Chong Si-i, Swamai. Saya salah. Saya tahu salah. Lepaskan keluarga Lin. Saya mau mulai lagi denganmu. Kamu pantas, terlambat untuk minta saya melepaskan kamu. Semua karena kamu, perempuan galang. Suami Jiangce yang baik kamu tidak mau. Kamu malah menggoda Xiao Yao itu. Semua karena kamu bilang ingin dekat dengan keluarga Xiao. Membuat saya menggunakan taktik kecantikan. Saya tidak menyuruhmu melepas baju dan tidur dengan pria. Kamu tidak tahu malu. Sekarang baru tahu malu. Dulu kamu ingin sekali menggoda Xiao Yao. Kalau bukan karena takut orang lain melihatmu gemuk dan tidak suka. Bohong, kalau bukan karena kamu sendiri. Ingin naik kelas, saya bisa memaksamu? Semua karena kamu memaksa saya. Sebelumnya, saya sudah menemani berapa pria untukmu. Keluarga Lin sudah hancur. Cukup, saya tidak mau melihat kalian saling serang. Kembalikan barang saya akan pergi sekarang. Kami benar-benar tidak tahu apa yang kamu miliki di sini. Apakah saya harus menelepon lagi baru kalian mau bicara? Aduh, Feng orang terkaya, kami mohon. Kami benar-benar tidak tahu apa. Barangnya di sini, ayah pernah bilang. Jika suatu hari kakak mau pergi, kembalikan barang ini padamu. Sekarang saya bukan lagi keluarga Lin. Kakak, bawa saya pergi. Dia bilang melepaskanmu, saya tidak bilang, tadi saya di luar. Mendengar siapa yang memaki anak saya. Feng orang terkaya. Saya tidak mendidik anak dengan baik, kami tidak tahu siapa yang sebenarnya. Nona Feng, Anda yang mulia, mohon maafkan kami. Maafkan keluarga kami. Semua ini kesalahan saya buta. Cukup, usir mereka dari selatan. Saya tidak ingin melihat mereka lagi seumur hidup saya. Terima kasih. Kak Jiang, apa rencana Anda selanjutnya? Tidak tahu, saya tidak tahu siapa saya atau kemana harus pergi. Bagaimana kalau Anda datang ke rumah saya? Ini juga kesempatan bagi saya untuk membalas budi. Baik. Bagaimana denganmu? Kemanapun Anda pergi, saya akan ikut. Chong Si, Anda baik-baik saja? Bangunlah. Dragon Order of the Soldier King. Veteran Feng Siwei, menghadap Soldier King. Masih belum ada perasaan? Tubuh saya baik-baik saja. Hanya ingatan saya yang belum pulih. Tuan Jiang, silakan istirahat dulu. Baik. Saat keluar. Apakah dia Soldier King yang hilang selama 3 tahun? Bagaimana saya tahu? Bukankah Anda lebih dekat dengannya? Blokir semua orang di pesta pernikahan. Jangan biarkan ada kabar tentang Soldier King bocor. Ya. Jadi Jiangce sekarang berada di keluarga Feng? Ya. Saya melihat sendiri Feng Shui membawanya pergi. Lakukan saja. Anda telah berjasa besar, bagaimana saya harus menghargai Anda? Saya Dengga, Anda berpura-pura menjadi sepupu saya di luar sana, melakukan penipuan. Mengingat Anda telah berjasa besar, saya akan membiarkan Anda hidup. Bawa dia, patahkan kakinya. Kak, saya kan sepupu Anda tidak bisa begitu. Tenang saja. Saya sudah menyiapkan orangnya, Jiangce. Dia tidak akan selamat. Anda. Ada yang ingin membahayakan Anda, segera pergi. Soldier King Jiang, bagaimana kondisi tubuh Anda? Ini adalah wakil komandan baru dari cabang selatan. Xiang Wetian. Halo, Soldier King, saya berikutnya dengan cabang selatan. Xiang Wetian. Halo, Anda. Soldier King, akhirnya kami tahu Anda baik-baik saja. Kesukin selatan kami sangat senang. Orang tua tuan rumah tahu bahwa mereka pasti senang. Aku tidak bisa memikirkan sesuatu. Tidak APA, kami akan menunggu Anda. Dan Divisi Lingxian Erling. Dia menunggumu di seluruh negeri. Divisi Tentara Ling. Itu adalah teman lama Anda. Mitra Lingxian Erling, divisi militer. Apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu? Bukankah kau lebih akrab dengannya? Seperti itu. Mari kita istirahat dulu. Kunjungi nanti. Ayo pergi. Raja Tentara.
Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Mengundurkan diri. AO. Mulut terbuka. Dokter, jangan lakukan ini. Jangan bicara. Kakak memeriksa tubuh Anda. Dokter, apakah Anda yakin ini memeriksa saya? Tentu saja. Untuk membuat Anda meri selebi bahagia daripada menyembuhkan penyakit APA pun. Bagus. Berbaring dengan baik. Ayo pergi. Suara yang haram. Kau yang memanggilku raja di telepon. Ya, aku sudah mencarimu. Bagaimana dia? Jangan lari, keluarga Feng menyinggung Xiao Bing. Sudah hancur. Bagaimana mereka? Sudah dibawa pergi oleh orang-orang kami. Kau pikir Xiaoran mengutus? Hanya aku, Siapa yang bisa menjadi orang kaya di selatan? Rumah Feng Siwei. Xiang Wenqian. Ya, wakil komandannya. Serah terima orden naga yang juga dipromosikan oleh Xiaoran. Kembali bersamaku. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Ternyata kalian sudah merencanakan. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki ruang untuk tawar-menawar? Aku masih bisa membawa pulang hadiah untuk disimpan. Barang-barang keluarga Feng yang disimpan juga sia-sia. Hei, cai, cai. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Raja Perang sudah kembali. Bantu aku cari tahu. Siang dia menyembunyikan orang mana? Baik. Xiang Wenqian. Sayang, kamu berani menculikku? Lepaskan aku sekarang. Lao Feng. Kamu benar-benar merasa penting. Aku beritahu kamu, APA itu orang terkaya di selatan. Tidak ada artinya, kalau bukan karena kamu masih ada nilai gunanya. Aku sudah membuangmu. Tapi tidak menyangka, kamu punya anak perempuan yang bagus. Anak ini sangat pedas, aku ingin mencobanya. Pergi. Jangan sentuh anakku, keluarga Siang. Lepaskan anakku, apapun akan kuberikan. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal kamu melepaskan mereka berdua. Berapa uangnya, aku akan memberikannya. Aku beritahu kamu, uang itu akan menjadi milik kami. Aku penasaran. Bagaimana rasanya orang terkaya di selatan merangkak seperti anjing? Tidak mau merangkak, ya? Kalau kamu tidak merangkak, aku akan lanjutkan. Lepaskan aku. Kamu berhenti. Aku merangkak. Lepaskan aku, lepaskan ikatannya. Ayah, jangan merangkak. Sakit jiwa. Nona Feng. Ayahmu benar-benar seperti anjing, kamu tahu? Ayah. Orang terkaya Feng. Ayah. Orang terkaya Feng, kenapa anjing ani? Hanya merangkak, tidak bisa menggonggong. Ayo, gonggong untuk semua orang. Tidak mau menggonggong, ya? Baik. Aku akan membuat anakmu menggonggong untukmu. Kakak. Aku menggonggong. Gak. Ayah. Gak. Bro, suaranya bagus enggak? Ayah.
Bagus banget, enak didengar. Ayah. Kakak. Karena kamu bisa meniru anjing dengan baik, maka matilah seperti anjing. Berhenti. Changsi. Helen gak berhasil membunuhmu ya? Mau bunuh aku? Gak semudah itu. Memang Helen itu cewek gak berguna, tapi aku punya 3 sandera ini. Kamu bisa apa? Lepasin mereka. Aku tahu apa yang kamu mau, aku kasih. Kasih sini. Gak semua pasukan Nanjing tunduk pada Xiaoran. Yang kamu mau adalah naga perintah yang bisa menggerakkan pasukan Nanjing. Benar kan? Lepasin mereka, aku kasih naga perintah. Oke, 1 nyawa tukar 1 nyawa, kasih naga perintahnya. Pak Feng. Anda sembunyikan. Dengan naga perintah ini, aku bisa menggerakkan setidaknya setengah pasukan Nanjing. Bahkan Xiaoran pun aku nggak takut. Lepasin mereka. Jiangse, kamu tuli ya? Aku bilang 1 nyawa tukar 1 nyawa. Naga perintah ini cuma bisa tukar nyawa Pak Feng. Kalau 2 cewek ini, kamu harus kasih barang lain. Kamu. Oke. Kalau gitu aku kasih nyawaku. Untuk yang kedua. Kakak, jangan urus aku. Kau Kau Chong. Aku bilang. 1 nyawamu. Cuma bisa tukar 1. Di sini ada 2 cewek. Pilih. Bagus, Zhang Xi. Memang kamu romantis ya? Karena kamu nggak bisa memutuskan, aku bantu kamu. Aku pilih. Oh. Pilih. Kamu pilih yang mana? Aku bunuh yang satunya. Kamu bilang tadi. 1 nyawa 1 nyawa, kan? Selain saya, ada 1 nyawa lagi yang bisa ditukar di sini. Siapa lagi yang kaya terkena Dian perang melawan saya? Suruh dia keluar. Saya jelaskan yang kedua. Siapa? Kamu, saya bisa membiarkanmu hidup. Asalkan kamu biarkan mereka berdua pergi dengan selamat. Saya tidak mengganggumu. Zhang Xi. Kamu pikir kamu masih raja prajurit? Baiklah. Saya akan lihat bagaimana kamu bisa membiarkan saya hidup. Ayo. Tak perlu takut, pasukan selatan sekarang milik keluarga Xiao. Bukan milik Jiangsu. Ayo serang. Jiangce, kamu masih berpura-pura? Enak ya? Jangan khawatir, kamu duluan, mereka berdua akan segera menyusulmu. Silakan Raja Prajurit duduk di tempat kehormatan. Zhang Xi. Kamu menjadi Raja Prajurit. Ayo, minum segelas. Berkat bantuan kalian, wilayah selatan menjadi damai. Kita semua saudara, jangan bilang begitu. Perselang. Ini, minuman, kenapa? Sekedar saja bisa membunuh puluhan ribu orang dengan racun makanan. Bahkan ini tidak bisa membunuhnya. Apakah ada yang tidak nyaman? Biar saya pijat. Kalian. Zhang Xi. Mulai hari ini, Kara Chanyu, Wanitamu, semua menjadi milikku. Sekarang saya ingat semuanya. Kekuatan Raja Prajurit. Tak perlu takut. Ayo serang. Tuh. Komandan. Kamu ternyata mengkhianati Raja Prajurit Xiao. Raja prajurit yang saya akui. Hanya ada 1. Bawahan saya, Komandan Divisi Pasukan Selatan dan Penjaga Raja Prajurit. Pasukan khusus Yu Xiaoya menyambut kembalinya Raja Prajurit. 3 tahun ini kamu terus mencari saya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Asalkan bisa menemukan Anda, seberapapun susahnya tidak masalah. Xiaowen Tian ini sebenarnya bawahan saya di Delaisi. Kejadian hari ini adalah kesalahan saya dalam mendidik. Saya yang akan menghukumnya. Saya sudah tidur cukup lama. Saya sendiri yang akan melakukannya. Baiklah, biar saya mencoba kekuatan mantan Raja Prajurit. Sudah selesai. Tanganku Jiangce, apa yang kau lakukan padaku? Belum selesai. Bukannya kau suka meniru orang lihat anjing menggonggong? Ayo, giliranmu. Kau juga tidak akan bisa mengalah lagi. Sekarang
Sekarang kau tahu perasaan kakek Feng, kan? Pergi sana. Terima kasih, Raja Prajurit, karena tidak membunuhku. Apakah tidak benar-benar baik? Dengan sifat Xiang Wentian, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Aku sudah berjanji padanya. Selama Cheng Cheng dan Yan Yan baik-baik saja, aku akan melepaskannya. Lagi pula, tangannya sudah kuhancurkan. Mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 10 tahun. Dulu aku bisa dikhianati karena terlalu percaya pada orang di sekitarku. Tapi sekarang tidak. Aku tidak akan percaya pada siapapun. Lepaskan dia. Hanya untuk memberitahu Xiaoran. Aku sudah kembali. Jadi, naga perintah tidak didapat, Helan kabur. Dan kau jadi seperti ini. Kalian disuruh merebut naga perintah, tapi malah membunuh Jiang Che. Hasilnya, naga perintah tidak dapat, orangnya malah terperangkap. Bahkan membantu Jiang Che memulihkan ingatannya. Hamba pantas mati, mohon Raja Prajurit. Beri hamba kesempatan untuk menebus kesalahan. Menebus kesalahan. Bagaimana caranya? Raja Prajurit, beri hamba satu pasukan lagi. Kali ini hamba pasti bisa membunuh Jiang Che. Baik. Siapa di sana? Kuper dia. Jangan biarkan Jiang Che kembali. Raja Negara sedang berkunjung ke luar negeri, tidak lama lagi akan kembali ibu kota. Jangan biarkan Jiang Che bertemu raja di ibu kota. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Menepi. Kakak, kau sudah lebih baik? Kau baik-baik saja? Tidak ada masalah lagi. Kakak, bolehkah aku masih memanggilmu kakak? Asal kau tidak memanggilku kakak ipar, panggil apa saja boleh. Di keluarga Lin, hanya kau yang tulus padaku. Kalau begitu, aku akan tetap memanggilmu kakak. Baik. Kenapa kau di sini? Saya lihat dulu. Zhang Bingwang. Untung ada kamu yang menolong kali ini. Apa yang dikatakan kakek Feng? Kalau bukan karena saya, kamu juga tidak akan terlibat dalam kejadian ini. Saya dulunya juga tentara lama di wilayah selatan, bisa melayani Bingwang. Adalah kehormatan saya. Dulu pernah melihatmu dari jauh. Juga tidak bisa mengenalimu di pesta pernikahan keluarga Lin. Wah, ini serius. Banyak sekali orang. Ada apa? Keluarga Xiao di wilayah selatan akan mengadakan lelang bawah tanah. Dalam daftar barang lelang, ada jubah perangmu. Jubah perang saya? Ya. Selama 3 tahun ini, selain Longling, semua barang saya diambil oleh Xiaoran. Dulu dia takut dengan tentara wilayah selatan, banyak yang patuh padamu. Jadi dia seharusnya tidak akan berani terang-terangan. Sekarang dia bahkan mau melelang jubah perangmu secara terbuka. Dia ingin memberitahu Junior Lur bahwa dia sekarang adalah Bingwang wilayah selatan yang sebenarnya. Dan kamu sudah menjadi masa lalu. Kalau ini berhasil dia lakukan, Wibawa Zhang Bingwang akan sangat berkurang di hati orang-orang. Jiang Bingwang, kamu tidak perlu khawatir. Berapapun biayanya, saya pasti akan membeli jubah itu dan mengembalikannya padamu. Ini bukan masalah uang, tapi barang milik Bingwang wilayah selatan. Kalau bisa dilelang seenaknya, maka wibawa tentara wilayah selatan akan hilang sama sekali. Ini rencana jahat, tapi dari yang saya tahu tentang Xiaoran, ini tidak sesederhana itu, tapi bagaimanapun juga, saya harus pergi ke lelang ini, kakek Feng. Ada sesuatu yang ingin saya tolong. Jangan bilang minta tolong, ada apa langsung perintahkan saja. Apakah masalah dana? Seseorang. Bukan juga, hanya ingin kamu bantu siapkan undangan lelang, bantu saya. Dan siapkan beberapa pakaian untuk mereka. Ini Miura. Kali ini, saya akan mengambil kembali semua yang hilang dari saya. Kenapa kamu juga ikut? Saya adalah pengawal pribadi. Aku tidak akan datang. 2 tidak cukup. Sekarang datang yang ketiga. Ayahmu, kenapa dia tidak datang? Tapi belum sehat. Aku mencekik ibuku. Aku tidak seharusnya membawamu. Kenapa mereka datang? Raja prajurit, lihat di sana. Guo Zaye, komandan utama ibu kota, juga datang. Belum tahu apakah dia orang Xiaoran. Jangan bertindak enteng. Yan Yan, benar-benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang bisa dia lakukan? Itu dijual di sini. Apa yang dilelang malam ini bukan kamu? Sesuatu yang memerlukan tidak sifat keluar. Kenapa aku harus pergi sendiri?
Apa hubungannya dengan kalian? Bagaimana dengan Jiance, di mana dia? Dia tidak datang. Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu? Saya benar-benar mencari diri saya. Lalu apa yang kau lakukan? Siapa aku? Ini bukan orang terkaya di selatan. Nona Feng? Bu, kamu salah. Keluarga Feng tidak seperti dulu. Sekarang bukan orang terkaya. Saya mendengar bahwa keluarga Feng telah berubah. Bahkan Feng Shui dipaksa untuk belajar menggonggong anjing. Itu juga menyinggung kerugian besar industri Bing Xiao. Bahkan jika keluarga Feng hanya memiliki 10% dari industri, itu lebih baik dari Anda. Kudengar kau mencari kerabat Xiaoran. Masih pada kaki, kenapa tidak mati? Apa yang kau tahu? Aku memukul aku karena dia mencintaiku. Selain itu, aku di sini hari ini. Jangan bicara omong kosong jika Anda datang untuk memilih hadiah untuk sepupu saya. Bagaimana mungkin kedua orang ini sedikit akrab? Selamat datang di lelang bawah tanah malam ini. Senua koleksi yang dipemerkin malam ini tidak akan pernah minta summer. Informasi penawar yang tidak tersisa. Semua tamu diminta memakai topeng untuk menghindari pengungkapan identitas. Terutama 3 orang di sana. Berikut adalah koleksi pertama kami hari ini. Botol pola binatang. Harga kedengan 1 juta. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Xiao Bing menyukai vas. Lalu berikan ini padanya. 1 juta. 2 juta. Ngapain sih info ini? Buat bikin kesel 3 orang itu, aku senang. Lihat deh, aku bakal naikin harganya. 200 1 juta. 3. Udah, jangan lagi. Ini barang palsu. Desainnya lama, botolnya baru. 201 juta, kedua kalinya. Gimana kamu tahu? Kelihatan. 201 juta, ketiga kalinya. Deal. Selamat gift pemenangnya. Enggak nih. Kenapa kelihatannya agak baru? Kamu bilang ini barang antik, kalian ngerti apa sih? Biar aku lihat. Jada. Kasih aku lihat. 201 juta aku. Tanggal produksi, botol imut ini dibuat minggu lalu. Silakan 3 orang duduk. Selanjutnya, barang koleksi kedua hari ini. Batu penenang hitam yang ditambang di Bian Sui. Harga dasar sama, 1 juta. Silakan Tour. Ngapain beli batu gini sih? Batu di pinggir jalan aja lebih bagus. Kayaknya yang bisa lihat mutiara itu cuma sedikit. Kak, kenapa bilang gitu? Lihat deh, batu ini meski kasar di luar. Tapi di dalamnya pasti ada batu giok yang mahal. Beneran? Aku harus beli nih. Batu jelek kayak gini, cuma orang bodoh yang beli. 1.500.000. Aku kira anak orang terkaya punya selera yang tajam. Ternyata selera cowoknya jelek. Selera koleksinya lebih jelek lagi. Iya, batu jelek kayak gini. Bawa pulang buat batu nisan aja nggak mau. Jangan bilang, dia bisa suka sama tukang antar. Terus suka sama batu nisan juga nggak aneh. Kalian berdua punya selera bagus, gimana kalau kita taruhan? Taruhan batu jelek ini. Bakal berapa harganya kalau dibuka? Gimana taruhannya? Kalau aku kalah, batu ini dibeli 1.500.000. Aku tambahin 0. Kasih kalian 15 juta. Nanti cukup buat beli hadiah buat Xiao Beng Wang. Kalau kamu menang, Sederhana saja. Batu ini kalau dibuka, harganya berapa juta? Kalian saling tampar sebanyak itu. Bagaimana? Berani laku? 15 juta, berarti 1.500 tamparan. Aku bertaruh denganmu. Aku tidak percaya batu jelek ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Baiklah. Setelah semalaman, akhirnya ada sesuatu yang menarik. Teman, kalau kamu kalah. Berapapun yang kamu kalah, aku bayar setengahnya. Bawa batunya. Aku ambil gergaji, tidak perlu. Teman, sepertinya taruhan ini kita menang. Kaisar hijau, ini benar-benar kaisar hijau yang luar biasa. Harganya setidaknya ratusan juta, bahkan lebih.
Mari kita anggap 100 juta. Taman, kamu setuju? Kalian berdua, berutang 10.000 tamparan, bayar sekarang. Bayar apa? Kamu bilang kaisar hijau, ya kaisar hijau. Aku bilang itu hijau di kepalamu. Iya, tidak tahu kalian berdua sudah sepakat. Menepus Senpai ke sini. Berhenti. Aku paling benci orang yang tidak menepati janji. Kalian kalah apa, harus bayar apa? Pak, kami hanya bercanda. Jangan serius. Anda. Mereka bercanda. Kepalan tanganku tidak bercanda. Kalau tidak mau seperti batu itu, datanglah dengan baik dan bayar 10.000 tamparan itu. Bisa juga diberi diskon, asal kalian berlutut. Minta maaf kepada ketiga mereka. Aku bisa membebaskan 9.900 tamparan. Baiklah. Kami tahu salah, kami tidak tahu diri. Kami minta maaf. Maafkan kami. Bangunlah. Tira. Ada apa lagi? Aku beritahu kamu. Aku ini sepupu Zhao Xiaobing Wang. Kalau dia tahu. Waktu Jiang Jie masih ada, dia tidak pernah memberi muka. Siauran itu apa? Orang lain sudah memberi diskon. Menebaskan 9.900 tamparan. Kalian masih berutang 100 tamparan. Tamparanku tadi dihitung 10. Masih kurang 90. Sekarang pukul. Kalau ada yang bocor, kubur kalian semua. 2, 3, 4. 5. Selanjutnya adalah barang terakhir malam ini. Jubah perang Jiangxi, Raja Perang Selatan. Harga awal 10 juta. 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta, barang Raja Perang Selatan bisa dilelang semudah ini. Kalau Jiang Jie masih hidup dan melihat ini, bisa mati marah. 500 juta. Kamu gila, habiskan 500 juta buat baju. Kamu ngerti apa? Aku kasih 2 Raja Perang ini ke Siauran. Dia pasti senang, nanti 500 juta itu cuma recehan. Mungkin dia nggak tahu, jubahmu ini. Sengaja dikeluarin Siauran buat jebak kamu, kasihan. 500 juta sekali, terjual, selamat barang ini jadi milik. Bapak yang wajahnya bengkak ini. Worth it, semuanya worth it. Jangan napas, ada racun. Apa yang terjadi ini? Buka pintu. Apa ini sebenarnya? Coba Haidam Shaoran. ITU pesekenetinya. Kenapa kamu tahu, kamu siapa? Komandan Divisi Yu Xiaoya. Kalau begitu kamu. Kenapa kamu serang dia? Pasukan hitam nggak punya rendah sendiri, Xiaoran yang perintahkan. Siapa yang berani incar jubah perang, habis. Kalau begitu semua yang ikut lelang tadi, pasti. Congkak. Apa ini? Gak nyangka Siauran buat ngerjain aku. Sampai tega ngerjain begitu banyak pengusaha selatan. Jurgen Kamu Raja Perang Jiangsu. Aku. Hei Tai. Oke, biar aku lihat. Apa yang Siauran latih selama ini? Cuma gitu aja. Ini dia Raja Perang Jiangsu. Sekarang nggak bisa ragu lagi kan? Lut. Turun. Ini pasukan mati sawit, jubah hitam. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Shaoran, kenapa jubah hitam ini? Mirip sekali dengan Xiaoran. Aku mengerti, jubah hitam ini adalah pengawal setia Xiaoran. Juga penggantinya, selama bertahun-tahun. Banyak yang ingin membunuh Xiaoran. Tapi dia selalu bisa lolos dengan selamat. Ternyata dia sudah menyiapkan sekelompok pengganti sejak lama. Dan membuat mereka terlihat persis seperti dirinya. Katanya, apa sebenarnya yang Xiaoran inginkan? Mati.
Ada apa? Tidak beres. Bagaimana? Tidak ada bahaya maut. Tapi dia tidak akan mudah mau dekat. Cheng Cheng, Tak kusangka kamu sebagai komandan ibu kota juga mengerti sedikit tentang pengobatan dan penawar racun. sebenarnya tidak juga. Selama ini aku tidak mau tunduk pada Xiaoran. Juga takut dia akan menjebakku. Jadi aku mempelajari triknya dalam menggunakan racun. Sebagai persiapan, tak disangka berguna hari ini. Beruntung kamu. Pewahan saya, Commander Ibi Koda dari Kesukaan Selatan, kuasai. Tidak perlu terlalu formal. Dulu, bukankah kamu meremehkan Jiang Che? Kenapa sekarang begitu sopan? Aku orang Khazar, hanya mengamati yang kuat. Jerikan Raja Perang Jiang meneklakin jubah, Hayam Hari. Benar-benar membuatku terkesan, sangat kagum. Ngomong ajaran. Tapi racun yang saya berikan kali ini berbeda dengan sebelumnya, saya tidak mampu. Hanya bisa memaksa racun dari keduanya ke satu tempat. Tidak bisa benar-benar menetralisir racun, bagaimana ini? Menurut saya, hanya bisa mencari seseorang untuk menyedot racun dari tubuh mereka. Maksudmu? Di dunia ini, yang bisa selamat setelah terkena racun Xiaoran, hanya Anda sendiri. Saya. Raja, Anda harus mempertimbangkan yang baik. Meskipun mereka sini kayak dalam bahaya maut. Tapi semakin lama waktu berlalu, semakin besar bahaya bagi tubuh mereka. Nanti kalau sampai ada penyakit yang menetap, nanti menyesal sudah terlambat. Barusan kamu bilang racun itu diusir kemana? Diusir mana? Kenapa aku diusir? Ini rumahku loh. Sudahlah, jangan banyak bicara. Raja prajurit lagi menyelamatkan orang. Gak apa-apa kan? Sudah. Cheng Cheng. Sudah lebih baik? Ada yang tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Bahkan sedikit senang. Aku juga. Seneng. Kalau gitu aku juga cari raja prajurit yang buat senang-senang. Laporan mata-mata, coba item sudah bunuh diri. Racun yang sudah ditanam sebelumnya di lokasi. Hanya mengenai Feng Chengcheng dan Lin Yanyan. Jiangsu dan Guazai sama-sama selamat. Rekan yang mengenai kedua wanita ITU juga sudah disembahkan oleh mereka. Coba item sudah mati. Kamu sama sekali tidak terlihat panik. Kenapa? Kamu sangat ingin aku panik ya? Kamu pikir kalau kamu diam aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Aku kasih tahu dulu yang menjebak Jiang Che. Kamu juga dalangnya, jangan harap dia akan melepaskanmu. Aku tidak. Cepat lepaskan aku. Sekarang Raja bisa kembali kapan saja. Kalau Jiang Che datang ke ibu kota gimana? Tenang. Dia tidak akan bisa datang. Kalau racun yang aku tanam mudah diatasi, Jiang Che tidak akan mengantar makanan selama 3 tahun. Ngomong-ngomong, jubah perang Jiang Si di mana? Sebelum mati, jubah hitam mengirim surat, katanya saat dia sampai di lelang. Jubah perannya sudah hilang. APA. Kalau gitu jubah perangnya di mana? Begitu dengar jubah perang Raja Prajurit akan dilelang. Aku sudah sembunyi di lokasi beberapa hari sebelumnya. Saat orang tidak sadar, aku sembunyikan jubah perang yang asli. Yang Dahan Kirkin jubah hitam hanya Tirwan Barakan Yang Dia Butte, Sekarang. Kembali ke pemiliknya. Ceng. Malam nggak tidur, kamu mau apa? Kok Jong. Kamu pikir aku baik enggak?
Kenapa kamu nggak tidur malam-malam nanya ginian? Kamu pasti pikir aku nggak sebagus Yanyan. Aku nggak bilang gitu. Jadi maksud kamu, aku baik dong? Baik sih baik. Tapi baik juga harus tidur dong. Kamu tidur aja, aku yang nemenin kamu tidur. Kamu kenapa malam ini? Jangan macam-macam. Siapa? Kak, ini aku. Kak, aku nggak bisa tidur takut. Boleh tidur bareng nggak? Tidur bareng? Kak, kenapa kamu jauh banget? Aku biasa tidur di pinggir. Kak, kenapa kamu nggak lihat aku? Gak lihat, besok pagi baru lihat. Kenapa ada suara di lemari? Tikus? Iya ada tikus. Aku takut tikus. Jujur, aku lebih takut dari kamu sekarang. Kenapa malam ini kalian semua aktif banget? Kalian. Bukan kalian, kamu. Roger Prang. Siapa lagi? Raja Perang, Anda baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Kenapa kamu juga nggak tidur malam ini ikut-ikutan? Enggak, tadi aku jaga di bawah. Lihat ada beberapa cewek. Masuk keluar kamar kamu, aku kira kalian. Makan malam. Hei. Anda ngapain sama mereka? Dua-duanya mau bunuh Anda. Belum ngapa-ngapain. Ternyata racun Xiaoran belum hilang. Gak heran mereka berdua aneh malam ini. Gimana dong? Guo Zaye sudah pulang ke ibu kota ngumpulin pasukan lama. Siapa lagi yang bisa nyalain racun? Dan aku lihat mereka berdua, kayaknya nggak kayak keracunan. Lebih kayak kesurupan. Di mana batu jiwa yang bilang itu? Di bawah di ruang tamu. Cepat ambil ke sini, bawa juga Sultan Mutiara. Saya. Mereka berdua bukan keracunan, tapi kena sihir kehilangan jiwa. Gak nyangka Xiaoran sehebat itu. Bisa menyembunyikan sihir kehilangan jiwa di dalam racun. Begitu racunnya terlepas, mantra hilang ingatan akan langsung terpicu. Itu memang cukup licik. Omong-omong, Panglima. Ini yang diberikan kakek Feng untuk Anda. Surat dengan tokoh besar di wilayah selatan. Tokoh besar? Dia Xiaoran pantas disebut tokoh besar? Di suratnya tertulis, saat ini, Panglima wilayah selatan sementara adalah Xiaoran. Mengundang para ahli dan tokoh besar dari berbagai keluarga terkemuka di seluruh negeri untuk berkumpul di ibu kota. Untuk menandakan Kilian mereka di hadapan Raja. Menanjakan Kilian APA, ini cuma ingin membuat orang-orang jadi badut. Untuk menghibur dia. Tidak sesederhana itu. Berdasarkan pemahamanku tentang Xiaoran, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Maksud Anda? Selama ini, Xiaoran telah menarik banyak tokoh besar sebagai kaki tangannya. Tapi karena berada di ibu kota, dia hanya bisa menyebarkan kaki tangannya di luar. Tapi sekarang aku kembali, dia takut aku menemui raja dan membongkar semua kejahatannya. Jadi dia menggunakan perandingan sebagai alasan untuk memanggil semua kaki tangannya kembali ke ibu kota. Dia ingin melakukan kudeta. Selain bekerja terhadap aku, lebih banyak untuk memberi tekanan pada raja. Selama ini dia memegang sementara posisi Panglima wilayah selatan. Tapi tanpa perintah naga dan tanpa wibawa, sekarang dia melakukan ini. Dia ingin mengambil risiko besar. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memaksa raja. Di hadapan seluruh negeri, secara resmi mengangkatnya sebagai Perdana Menteri baru. Menjadi Panglima yang sebenarnya. Dengan begitu, meskipun dia tidak memiliki perintah naga, dia tetap bisa memerintah seluruh pasukan wilayah selatan. Kalau begitu, Panglima Chang, Anda benar-benar tidak boleh masuk ke ibu kota saat ini. Di dalam ibu kota, semua orang adalah kaki tangan Xiaoran. Selain itu, yang lebih aku khawatirkan adalah keselamatan Guo Zaye. Panglima, dia. Sebelumnya dia bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi setelah lelang, dia sudah termasuk orang kita. Xiaoran pasti tidak akan membiarkannya. Sebelumnya, karena dia adalah komandan utama ibu kota, Xiaoran mungkin masih takut padanya. Tapi sekarang dengan banyaknya kaki tangan yang masuk ke ibu kota, aku takut Xiaoran akan menjadikannya target. Saya. Komandan Guo. Lama tak jumpa. Xiaoran, kamu belum mati ya? Kurang ajar. Tinggal yang... Bukankah dia sudah dibunuh 3 tahun lalu oleh sepasang binatang yang tak punya hati? Kamu. Komandan Guo, kamu orang yang pintar. Dulu saat aku dan Jiang Jie berkonflik, kamu tidak memihak. Kenapa sekarang dia jatuh, malah kamu membantunya? Mau apa? Aku tidak mau apa-apa, cuma menghormatinya sebagai orang hebat.
Tidak seperti kamu yang cuma bisa bersembunyi. Diam-diam meracuni orang. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Aku tidak memaksamu. Aku cuma tanya, kamu mau mati atau hidup? Tak heran Jiang Che meremehkanmu. Pertanyaan bodoh apa yang kamu ajukan? Tentu saja semua orang ingin hidup, baiklah. Raja akan segera kembali ke ibu kota untuk menyambutnya. Aku akan mengadakan turnamen bela diri di ibu kota. Nanti pasukanmu di selatan ibu kota, ikuti perintahku. Xiaoran. Omonganmu ini bahkan tidak bisa menipu anak 3 tahun. Siapa yang tidak tahu kamu ingin merebut kekuasaan? Ku beritahu kamu. Pasukan selatan ibu kota sudah lama menjadi milik Jiang. Baik, kamu ingin mati, kami akan mengabulkannya. Tunggu. Untuk hari ini interogasi cukup, bawa dia pergi. Aku sendiri akan melakukannya. Kenapa tidak langsung membunuhnya? Orang seperti ini tidak akan membantu kita. Membiarkannya hidup hanya akan menjadi bencana. Kalau sekarang kita membunuh komandan pasukan selatan ibu kota, bukankah itu memicu kerusuhan di pasukan selatan? Orang-orang kita belum semua sampai. Begitu raja kembali, aku yang pertama kali akan dihukum. Sekarang kamu segera temui Jiang Che, ada apa? Laporkan padaku segera, di saat kritis seperti ini. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Saipa, Penasihat Ling, hebat sekali. Jiangsu, Camarilla, Jangan berteriak, di luar sudah tidak ada orang lagi. Zhang Ziyi. 3 tahun lalu aku benar-benar dipaksa. Aku tidak ingin tahu ini. Ambil. Pusina, Dia diculik oleh Xiaoran. Lima. Aku tidak tahu. Xiaoran tidak percaya siapapun. Tempat penahanannya, hanya dia yang tahu. Kalau yuk. Kamu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada. Pasukan selatan ibu kota juga tidak mau menyerah, Jiang Che. Aku sebenarnya kurang apa dibanding kamu? Sebelum raja kembali, aku harus menjadi raja perang sejati. Raja perang, ada masalah. APA, ada apa di luar? Raja perang, ada masalah. Senyo saya kita tidur sudah dijutukan. APA. Lebih dari 100 pasukan penggawal tiba-tiba dijutukan. Segera kirim bantuan. Berapa banyak mereka datang? Ceratus. Sergio, kamu ngomong apa sih? Hanya satu. Kamu. Lama tidak bertemu, Xiaoran. Sekarang aku harus memanggilmu Xiao Raja Perang. Jangan bergerak, tanganmu akan hilang. Kamu mau apa? Tenang, aku tidak datang untuk mengganggumu. Kalau mau mengganggumu, sudah dari dulu. Tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Belum lihatmu jatuh. Bagaimana bisa aku membiarkanmu mati dengan mudah? Kamu sebenarnya mau apa? Aku sudah kembali ke ibu kota, hanya ingin menyapamu. Selain itu, lepaskan Bo Zai. Tidak mungkin. Bukan untuk berunding denganmu. Pasukan selatan ibu kota sudah berkumpul di luar pintu. Sebelum fajar, jika aku tidak melihat Bo Zai, mereka akan masuk. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan kepada raja? Sebelum fajar, jika aku tidak melihat Bo Zai, pisau ini akan menusuk di dahimu. Shangxi, Kamu masih belum berubah. aku hanya ingin tahu kenapa kita bersama-sama merebut dunia ini. Bersama-sama melejit pasukan selatan. Kenapa kamu yang jadi raja perang? Aku ingin siapa-siapa. Jadi kamu bersekongkol dengan wanita yang paling aku percaya, mengkhianatiku. Ya, posisi raja prajurit seharusnya milikku. Kamu tetap jadi raja prajuritmu, urusan kita akan segera kita selesaikan. Ketahuilah, bahkan tanpa Dragon Order, aku akan segera. Panggil orang. Raja prajurit, ada apa yang bisa saya lakukan? Segera tambahkan pasukan, lindungi kediaman. Berapa banyak pasukan yang dibutuhkan? Semakin banyak semakin baik. Ya, dan juga bebaskan Guo Zai dari Kencar Blokena. APA. Bebaskan Guo Zai. Ya, segera saya lakukan. Cepatlah, kamu bisa tidur di jalanan sendiri. Datang, datang. Kakak, kamu sangat mengantuk ya? Tidak tahu apa kamu semalam pergi mencuri. Maaf beberapa orang, tunggu di luar sebentar. APA, kami datang untuk menginap. Saya tahu, semua yang datang dari utara dan selatan pasti untuk menginap. Saya punya beberapa pertanyaan, setelah selesai. Kita bisa memesan kamar. Bukan, menginap kok harus tanya-tanya? Peraturan baru, dimengerti ya. Saya mulai bertanya. Dari mana asal kalian? Kami dari selatan perbatasan selatan. Bukan penduduk lokal ibu kota. Apakah di antara kalian ada yang bermarga Xiao, Lin? Atau kerabat jauh keluarga Xiao, bangsawan terkemuka? Tidak bermarga Xiao tidak bisa menginap? Aku beritahu kamu. Orang di depanmu yang memakai baju merah ini adalah putri dari orang terkaya di selatan, Feng Siwei.
Orang ini bisa menginap kan? Ini keluarga Feng yang menyinggung Raja Prajurit Xiao. Maaf, kamar kami penuh, tidak bisa melayani. Kalian bisa pergi. Kenapa? Kami bukan tidak mau bayar. Bahkan jika kamu bayar lebih, tetap tidak bisa menginap. Tamu ini bermarga Xiao. Maaf, satu tamu mulia keluarga Xiao. Silakan masuk. Kenapa? Bukannya katanya kamar penuh? Untuk kalian kamar memang penuh. Keluarga Xiao adalah VIP kami. Kenapa lagi ini? Tanya yang sudah tahu jawabannya. Apakah karena Xiaoran? Kamu siapa? Berani menyebut nama Raja Prajurit Xiao langsung? Cepat pergi. Bernie, bagaimana kamu berani bicara seperti itu kepada kami, prajurit Jiang? Berbicara kepada kami. Apa yang salah dengan cara saya bicara kepada kalian? Aku beritahu kamu, sekarang semua orang dari selatan datang ke ibu kota untuk bertanding. Orang-orang yang datang dan pergi menginap di sini bukan kerabat jauh keluarga Xiao atau bangsawan yang berhubungan baik. Lihat kalian berapa orang ini. Bukan keluarga terhormat sama sekali. Malah musuh keluarga Xiao. Aku kasih tahu ya. Kalian berharap bisa tinggal di ibu kota? Jangan mimpi. Lebih baik tidur di bawah jembatan saja. Hari ini, jangan ada yang coba menghalangiku. Aku akan menghancurkan tokonya. Dan orangnya sekalian. Hancurkan saja. Dasar miskin. Aku kasih tahu lagi. Hotelku ini biar dipakai jadi kebun binatang. Tapi tidak akan diberikan ke kalian. Kamu bakera Loyuan. Now dengar yang lagi keterlaluan lagi. Kalian, 3 perempuan laki-laki mau menginap. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kalian rencanakan? Kamu. Aku kenapa? Kalian berani berbuat. Takut dakit hakin? Cepat pergi. Jangan sampai orang mengira hotelku. Sekotor kalian. Kamu. Kenapa? Mau mukul aku? Ayo, mukul saja. Jaga mulutmu, biar umurmu panjang. Kenapa? Aku cuma mengumpat kalian berempat. Kenapa? Mukul aku. Senyor orang jangga. Dia yang minta aku mukul dia. Hari ini, aku akan hancurkan tokonya dan orangnya sekalian. Aku ikut. Dasar sombong. Kenapa tidak biarkan aku menghajarnya? Benar-benar kesal. Hajarnya, tidak perlu kita yang turun tangan. Akan ada orang yang menghajarnya. Sudah. Pewahan kuasai. Menghadap Raja Perang. Bangun. Lau Kuo, bagaimana kamu tahu kami di sini? Setelah aku dibebaskan hari ini, aku yakin pasti Raja Perang Jiang yang menyelamatkanku. Kebetulan bawahan lapor, ada 1 laki-laki dan 3 perempuan yang tidak dikenal. Datang ke ibu kota. Aku yakin kalian mencari tempat menginap. Jadi aku mencari sepanjang jalan. Akhirnya ketemu juga kalian. Kenapa kalian tidak masuk? Orang-orang ibu kota ini sombong sekali. Karena kami tidak bermarga Xiao, tidak mau mengizinkan kami menginap. Tidak menyangka, toko yang tidak ada hubungannya ini juga menjilat Xiaoran. Tidak usah khawatir. Toko ini, nanti aku suruh beberapa orang tutup saja. Di markas besar, aku sudah suruh orang siapkan jamuan makan malam. Menyambut kedatangan kalian. Kalau biasanya, pasti aku terima niat baikmu. Tapi hari ini, tidak bisa. Aku mengerti. Serahkan padaku, masih tidak mau pergi ya? Tunggu sebentar. Aku akan mengukur seorang. Sakit, sangat sakit. Kakak-kakak, tolong hentikan kesaktian kalian. Mari masuk ke dalam toko. Tadi kan masih sombong. Bukan bilang mau ubah hotel jadi kebun binatang? Kenapa berubah sesederhana ini? Nenek, kakek. Tadi aku salah, tolong masuk ke dalam toko. Masuklah ke dalam toko. Sudahlah, kami ini kotor. Kalau sampai mengotori tokomu, bagaimana kami harus mengganti? Jangan pergi, kalau pergi aku tidak bisa hidup. Tadi mulutku lancang, aku salah, aku minta maaf. Sekarang coba katakan. Apa hubungan kami berempat sekarang? Kalian adalah nenek kakekku, tolong. Petugas di dalam bilang, kalau dalam 5 menit tidak bisa mengajak kalian masuk, dia akan langsung menguburku. Aku tidak punya cucu seperti kamu. Masih ada beberapa menit, ambilkan barangku dulu. Nenek kakek, tolong, aku tidak tahu diri. Lihatlah istriku yang sudah berumur 80 tahun. Dan ibuku yang berumur 4 tahun, tolong maafkan aku. Boleh kami masuk menginap? Tapi ada syaratnya, nanti tidak boleh hanya orang Xiao yang masuk. Ya, kalau aku lihat ada orang bermarga Xiao di hotel, aku akan pukul satu persatu. Ah ini, Kalau tidak mau ya sudah. cantik-cantik, tokoku ini untuk kalian berempat. Silakan masuk, tamu terhormat. Barang bawaan. Oh iya. Aku masih suka sikapmu yang sombong tadi. Cari waktu kembali seperti itu. Cepat bawa barang kamar. Masih mau buku lagi? Bawa 2 nona naik, pilih kamar ya. Hotel sudah aku atur. Orang lain sudah diusir semua.
Tapi di sini juga tidak benar-benar aman. Tadi malam kamu menyelamatkanku, tapi mengorbankan jejakmu. Orangku menemukan Xiaoran. Jubah hitam sudah bergerak tadi malam. Bisa saja mereka menyerang kalian kapan saja. Bukankah jubah hitam sudah mati? Di bawah Xiaoran, tidak hanya ada satu jubah hitam. Yang kita atasi sebelumnya hanya salah satunya. Satu saja sudah susah dihadapi. Bagaimana jika ada sekelompok? Intinya, kalian harus hati-hati. Sudah kuperintahkan orang untuk berjaga di sekitar hotel. Kamu juga harus hati-hati jika ada kesempatan. Xiaoran pasti akan menyerangmu. Terima kasih atas perhatian sang prajurit. Terakhir kali mereka menemukan alasan. Katanya aku pergi ke lelang bawah tanah. Mereka tiba-tiba menyerang, dan aku ditangkap. Secara terang-terangan. Aku punya saudara dari pasukan selatan, tidak takut padanya. Lanjutlah. Ada entity sini. Xiaoya, cepat pilih, di kamar ada bak mandi. Dan, Kak, di mana aku taruh kopermu? Datang. And the jika dulu, here you go. Sudah dapat kabar? Ya. Jian hari ini sudah tinggal di hotel ibu kota, ditemani oleh komandan divisi selatan, Yu Xiaoya, dan dua wanita lainnya. Satu yang ibu Wei, Lin Yan Yan, dan putri mata warna kaya Feng Shui, Feng Cheng Cheng. Ada lagi, komandan Kuo, mengirim orang untuk berjaga di sekitar hotel jika ingin masuk. Mungkin tidak mudah, hanya beberapa orang itu. Bagi Panglima Ling kami, bukan masalah besar. Pergilah. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? tahu. Tunggu. Kembalikan ini pada Jiang Che. Kembalikan seperti ini. Ya. Aduh. Beberapa pria wanita ini memukulku sampai seperti ini. Aku akan membunuh kalian. Susu panas ini, untuk siapa? Untuk beberapa wanita tak tahu malu itu, berikan pada pria tak tahu malu itu. Baiklah, aku akan menambahkan sesuatu pada mereka. Bawa ke sana. Siapa? Ada apa? Para gadis itu melihatmu tidak banyak makan malam ini. Mereka menyuruhku membawakanmu susu segar. Aku tidak mau makan. Kalau Tuan tidak mau makan, para gadis pasti akan turun ke dapur sendiri. Membuatkan untuk Tuan, padahal sudah larut malam, mereka semua sudah tidur. Dan besok pagi, jika Junnya melihat Tuan, dan aku tidak melayani Tuan dengan baik, dia pasti akan memukulku lagi. Cukup. Aku makan, bawa ke sini. Ini, Tuan Minum. Di dalamnya ada obat bius. Atau bubuk hilang ingatan? Tidak. Tidak ada bubuk atau obat apapun di sini. Aku hanya menaruh sedikit obat pencahar. Sudah, aku tahu ini bukan urusanmu. Aku. Kamu lelah, tidurlah. Keluar. Kau pikir aku tidak bisa menciumnya? Atau tidak mendengar detak jantung seseorang di luar pintu? Kita sudah berada di depan pintu kamar orang lain. Dengarkan perintahku, jangan gegabah. Jiang Che, aku datang mencarimu. Berdiri. Sudah kubilang, kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Sebelumnya aku tidak membunuhmu. Karena Kuo Zaiye masih di tangan kalian. Sekarang masih berani datang? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu tidak akan melakukannya, aku mengenalmu. Kamu lemah hati. Jangan bilang aku. Bahkan Xiaoran yang mengkhianatimu. Kamu belum tentu bisa membunuhnya. Bagaimana? Yang mengkhianatiku? Hanya Xiaoran seorang? Jadi hari ini, aku sengaja datang untuk meminta maaf. Jiangsu, Xiaoran sudah hilang. Dia mengumpulkan semua prajurit mati dari selatan beberapa hari lagi. Mereka semua akan datang ke ibu kota. Cepat pergi. Aku sudah lagi selama 3 tahun, mengantar makanan selama 3 tahun. Sekarang akhirnya bisa menghadap Xiaoran. Tidak akan pergi sebelum dia mengembalikan apa yang diambilnya dariku. Aku tidak akan pergi. Apakah yang diambil Xiaoran termasuk aku? Zhang Ziyi. Aku salah, selama 3 tahun ini aku terus menyesal. Mohon maafkan aku. Kamu dulu bilang, Perintah ke leher aku menolak.
Sekarang aku menari untuk minta maaf. Pisau di tanganmu. Kapan kamu menanya? Jiang Che, apa yang kamu bicarakan? Mana ada pisau? Trik yang sama, kamu pikir aku akan terjebak 2 kali? Sebelumnya kamu berhasil karena aku percaya padamu. Tapi sekarang, aku tidak percaya siapapun. Jiangsu, aku salah. Itu Xiaoran, dia yang memaksaku untuk mencelakaimu. Kalau aku tidak mau, dia bahkan ingin mencelakaiku juga. Maafkan aku. Aku yang salah. Sudah tahu dari awal. Kamu dan Xiaoran adalah orang yang sama. Bukankah kamu selalu bilang aku lemah hati? 3 tahun ini aku belajar satu hal. Yaitu tidak lagi lemah hati. Cepat lakukan. Jiang Che, cepat menyerah. Serahkan Longling. Kalau tidak, para kekasihmu akan mati. Kamu dengar lagi, sekarang di mana anak buahmu? Bagaimana keadaannya? Cepat jawab. Ling Juncher, tolong aku. Aku sudah dengar. Halo. Ling Yan sedang dialihkan. Kalian memang datang. Raja perang benar-benar jenius. Aku sudah tahu kalian akan datang malam ini. Dan juga tahu kalian akan menyasar lawan aku. Untuk melawanku. Tidak menyangka kan, mereka sudah bersembunyi di sini sejak awal. Sampai mari aku. Ini Ling Xianer ya? Mana orangnya? Masih ada yang bernapas. Orangmu sudah tidur. Lama tak jumpa, Ling Junshi. Mau lari kemana? Kalian sebenarnya kapan menyadarinya? Sejak kamu masuk rumah. 2 penjaga di pintu sama sepertimu. Juga ahli hipnotis, khusus untukmu. Baik, Jiang Che, kalah di tanganmu. Aku mengaku. Kalau mengaku, terima nasib saja. Menurutku, Langsam Park yang keyword. Kenapa setiap hari kamu selalu mikir buat ngubur orang? Kalau gitu, menurutmu gimana? Mau kalian apain aku, nggak masalah. Tapi cuma satu syarat, jangan sampai aku lihat dia di ibu kota. Ya kan, udah gue bilang, langsung kubur aja. Ngomong ngawur. Harusnya ditendang dulu baru omong, Jiang Che. Mau lu apain aku, terserah. Tapi ada satu hal. Pengen gue tanya ke lu. Tanya aja. Lagi. Cepetan, serang. Bukan gue. Ini gimana sih? Golok itu kelihatannya. Golok ini beracun. Kayaknya Xiaoran. Bahkan nyerang aja dia mau lakuin. Tanpa perintah dia gak bakal nyerang orang lain sembarangan. Udah, diam aja. Biar dia pergi dengan tenang. Chang Si-i. Gue beneran punya pertanyaan, dari dulu pengen nanya ke elu. Pernah benci. Tapi sekarang udah benci lagi. Kalau gitu, lu pernah cinta sama gue? Pernah. Tapi sekarang udah gak cinta lagi. Sebenarnya malam ini, gue beneran pengen ikut elu pergi. Tapi gue takut. Takut Xiaoran gak mau lepasin gue. Lebih takut lagi. Elu gak bakal maafin gue. Jadi, Udah, gak usah lagi. di dalam sini, Adalah semua bukti dengan Xiaoran. yang gue catat diam-diam selama 3 tahun ini. Pakai ini, elu bisa. Ambil kembali semua yang harusnya jadi hak elu. Chang Si-i. Maafin gue. Urusin baik-baik urusan mahkamahnya. Akhirnya bisa ngubur orang juga. Ngomong apaan sih? Dasar Xiaoran, bangsat banget.
Gue sekarang juga bersindia. Kembali. Belum saatnya. Udah ada bukti kejahatan Xiaoran. Kok belum saatnya? Di ibu kota, sekarang setengahnya adalah rakyat biasa. Setengahnya lagi adalah mata-mata yang dibawa oleh Xiaoran. Pasukan perbatasan selatan ibu kota, meskipun saya yang memimpin. Banyak yang terpengaruh oleh hasutan Xiaoran. Sudah mulai goyah. Mata-mata Xiaoran di ibu kota. Sebenarnya mereka hanya mengikuti status Xiaoran. Mereka melihat siapa yang memberi lebih, siapa yang menang, lalu membantu. Baik pasukan perbatasan selatan maupun mata-mata Xiaoran. Mereka melihat situasi saat ini, bukan siapa yang benar atau salah. Sekarang ini, mengungkap bukti kejahatan Xiaoran. Hanya akan membuat kedua belah pihak berperang, dan menimbulkan korban jiwa. Bukti kejahatan yang diberikan Ling Xianer. Apakah tidak ada gunanya? Tidak juga, kita harus menunggu seseorang. Saib Ho? Sang Raja, Dengan kekuasaan sang raja, di depan semua orang. Mengungkap bukti kejahatan Xiaoran. Mungkin bisa memaksa mereka yang goyah untuk memilih pihak. Pada saat itu, kita bisa menghancurkan kekuatan Xiaoran sepenuhnya. Penasehat Ling, kau mari dengan Sangga Tragis. Aku akan membalaskan dendamu. Kirim 2 orang lagi ke tempat ini. Jangan biarkan Seeker lalat Pankelyur. Saya. Dasar sialan, berani datang ke sini dan berbuat onar. Raja Prongjong. Kali ini aku pasti akan menghabisi dia. Jiangsu, Raja Prongjong. Benar-benar kau. Kau bilang mati? Kau masih hidup, bagaimana mungkin aku mati? Bagus, dengan kata-kata Raja Perang ini, sangat bagus. Salah, sekarang raja perang di negara perbatasan selatan adalah kau, bukan aku. Aku hanya sementara menggantikan. Siapa yang membuatmu hilang begitu saja tahun itu? Selama kau tidak mengundurkan diri atau mati, aku akan selalu sementara menggantikan. Kalau itu saja sudah cukup. Omong-omong, Raja Orang Jiang. Katanya hilangmu tahun itu ada hubungannya dengan penasihat Ling. Kudengar kau gagal dalam cinta, lalu marah. Lalu menghilang. Kalau begitu, kau dan Ling Xianer. Penasihat Ling sudah lama bermusuhan. Omong kosong. Xiaoran, ini sedang memainkan fitnah. Menggunakan orang lain untuk membunuh. Razanya kau agak marah. Bicaralah lebih keras. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Penasihat Ling masuk ke kamar Jiang Ce. Sampai sekarang belum keluar, Panglima Jiang. Kebetulan saya Ega, urusin engine menemui penasihat Ling. Tidak keberatan kalau saya naik untuk mencarinya kan? Kalau saya bilang keberatan, apa kamu tidak akan naik untuk mencari? Datangkan orang. Not yang bawa penasihat Ling turun untuk saya. Saya. Tuan, ada masalah. Sudah bilang agar kamu bicara lebih keras, tidak kedengaran. Di dalam kamar, ditemukan jenazah penasihat Ling. Tubuhnya terkena senjata rahasia, pakaian berantakan, dicurigai pernah dilecehkan sebelum meninggal. Panglima Jiang. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Meskipun penasihat Ling tidak menyukaimu, kamu tidak perlu sampai membunuhnya. kamu berbohong. Hanya karena Ling Xianer masuk, langsung menyangka Jiang Ce yang membunuhnya. Kalau mau menuduh orang, cari cara yang lebih pintar. Ada temuan lain? Di kamar tempat penasihat Ling terluka. Saya membuat cetakan luka. Silakan Panglima Jiang tanya. Panglima Jiang, lihatlah, senjata pembunuh yang ditemukan ini. Sama persis dengan pedang tentara selatan. Pedang tentara selatan adalah senjata khusus Panglima. Ayo, bawa Panglima Jiang kembali. Tunggu keputusan Raja. Apa yang kalian lakukan? Saya suruh bawa, bukan suruh main tangan. Panglima Jiang. Sangat menyesal, orangnya meninggal di kamarmu. Senjata pembunuhnya juga milikmu. Jadi tidak ada pilihan, harus ikut kami kembali dulu. Tenang, kami pasti tidak akan menyalahkan orang baik. Saya mengerti. Kamu dulu memaksa Ling Xianer menjadi pembunuh. Kalau berhasil, bagus. Kalau gagal, kamu bisa memanfaatkan kematiannya untuk menyerang. Menyudah Panglima Jiang, Xiaoran. Kamu benar-benar kejam. Komandan Kuo, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau saya tidak mau ikut kamu kembali, Saya sudah merasakan kemampuan Panglima Jiang. Kalau kamu tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Tapi kebetulan, hari ini saya membawa beberapa teman. Mereka dari koran selatan. Khawatir mereka nanti menulis sembarangan setelah pulang. Kalian memang sengaja. ambil dan ikut Cheng Cheng segera pergi. Kalau perlu, serahkan barangnya. Aku baik-baik saja. Baik, aku ikut kamu. Tunggu. Ling Xianer adalah perbuatanku. Tidak argumen mereka. Aku menyarankan kamu bicara dengan hati-hati. Membunuh penasihat militer selatan adalah kejahatan berat. Aku tahu, jadi apa? Menganggap Jiang Bingwang yang membunuhnya. Aku tidak bisa menyerahkan diri saja. Kamu bilang kamu yang membunuhnya. Ada bukti apa? Ini buktinya. Hebat, bilang pisau ini bukan buatan Xiaoran. Mungkin tidak ada yang percaya. Kapan dia mengambilnya? Baik. Sedang bunuh saya.
Tapi kenapa kamu membunuh Komandan Ling? Apa yang perlu dibicarakan? Dulu, dia termakan bujukan seorang pria bernama Xiao. Menchbak Zhong Bingwang. Xiao ini menyesatkan dengan kata-katanya. Aku membunuh mereka berdua, APA ITU Tadakol. Xiao Ran. Kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ayo. Bawa dia pergi. Xiao Ya. Bisa bekerja untuk militer selatan, mati untuk Bingwang. Adalah kehormatan yang didambakan Xiao Ya. Bingwang, aku pergi. Kamu tenang saja. Aku akan menyelamatkanmu. Dengarkan orang-orang di luar. Jika ada satu helai rambut Xiao Ya yang rontok, aku akan membuat kalian semua mati bersamanya. Aura pembunuhan, bawa pergi. Shangxi. Kamu sangat beruntung, banyak wanita cantik. Tinggal di hotel besar sendirian, ditemani 3 wanita cantik. Iri. Satu rela berpisah dengan keluarga demi kamu. Satu mengerahkan 2 generasi keluarganya untuk mengembalikanmu, dan satu lagi. Rela mati untukmu. Yang tidak tahu, masih tayak tahu berapa banyak, Raking yang kamu berikan pada mereka. Aku tidak tahu harus memanggilmu Bingwang atau Raja Pesona. Kamu pikir bicara seperti ini untuk membuatku marah? Maka kamu salah besar. Tuaku. Nonalyn. Apakah kamu tahu, di ibu kota, melawan Raja Perang yang sedang menjabat? Berarti apa? Sekarang bahkan Jiang Che tidak bisa melindungimu. Denganku. Bisa atau tidak melindungimu, bukan kamu yang menentukan. Kamu salah paham satu hal, sebelumnya aku tidak menuntutmu. Adalah untuk menyelesaikan semua kamu sebelumnya. Tapi jika kamu masih berani menyakiti orang di sekitarku, jangan salahkan aku jika aku berubah menjadi kejam. Aku bisa langsung membunuh di sini. Baiklah. Masalah tamparan. Anggap saja aku memberi muka. Jiang Si, aku beritahu kamu. Sekarang berbeda dengan dulu, aku tidak takut padamu lagi, tidak takut. Lalu kenapa kamu marah? Jiang Che ingin menyelamatkan temanmu. Bukan tidak ada cara. Diberkahi oleh surga, umur panjang dan makmur, berkah melimpah, semua hukuman diampuni. Ini adalah surat pengampunan. Dari mana kamu dapatkan? Tentu saja pemberian dari raja. Dengan surat pengampunan ini, tidak peduli sebesar apa dosamu, semuanya bisa diabaikan. Tidak akan dihukum. Aku sengaja meminta surat pengampunan ini dari raja. Sebagai hadiah untuk turnamen pertarungan para jagoan kali ini. Sama saja dengan memiliki satu nyawa lagi. Apakah kamu ingin aku mengikuti turnamen pertarungan? Pergi atau tidak, ada tipu muslihat atau tidak. Terserah kamu, tapi jangan lupa. Nyawa Yue Xiaoya ada di tanganmu sendiri. Dia ingin kamu mengikuti turnamen, pasti ada tipu muslihat di sini. Xiao Ran adalah orang licik, dia menggunakan surat pengampunan sebagai umpan. Hanya ingin menipumu untuk ikut. Kalau dikatakan tidak ada jebakan, aku tidak percaya. Tugas saat ini adalah menyelamatkan Xiao Ya. Tidak peduli ada jebakan atau tidak. Aku pasti akan ikut. Cap kerajaan baru tidak terlihat palsu. Mungkin raja sudah kembali. Kalian semua mundur, ya. Raja. Xiao Ran, sudah berapa lama aku tidur? Tidak lama. Kunjungan kali ini tak disangka tertunda begitu banyak hari. Hari-hari saat aku tidak ada, selatan berkat dirimu. Bisa membantu tuan negara adalah kehormatan bagi hamba. Tuan negara, minumlah teh ini, lalu istirahatlah dengan baik. Entah mengapa. Begitu aku balik ibu kota, aku merasa sangat lelah. Hamba sudah memeriksakan tuan negara. Tubuh tidak ada masalah. Mungkin terlalu lelah, istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Oh ya, baru saja aku kembali dan mendengar orang bilang, Raja Perang Jiang Che muncul kembali. Sekarang di ibu kota, hamba sudah memastikannya. Orang itu memang mirip dengan Jiang Che. Raja Perang Jiang, tapi sebenarnya hanya Penapuyang Sakapamer. Harapan kosong, sepertinya tanggung jawab. Mengelola seluruh pasukan, selatan masih harus jatuh ke tanganmu. Oh ya, tadi kamu pergi, melakukan apa? Ada kejadian tak terduga, Panglima Ling meninggal. APA, pembunuhnya adalah Komandan Yu Xiaoya dari divisi selatan. Sekarang, orangnya sudah dibawa ke penjara bawah tanah. Bagaimana bisa begini? Itu karena orang yang mirip. Raja Perang Jiang Kali, SI-2IQ. Saat Jiang Che masih ada, pasukan selatan lebih patuh. Setelah aku sembuh, akan kuumumkan di depan semua orang. Pasukan selatan resmi di bawah kendalimu. Hamba merasa khawatir. Tapi, tanpa perintah naga, mungkin.
Tidak masalah, nanti aku sendiri yang akan memerintahkan untuk membuatkanmu tanda harimau. Seluruh pasukan Selatan harus pada perintah tanda harimau. Terima kasih, Tuan Negara. Aku agak lelah, hamba pamit. Masih ada 3 hari lagi, hari pertarungan. Para pahlawan selatan di depan istana. Semuanya sudah diatur sesuai keinginanmu? Sudah diatur dengan baik. Di sekitar tempat pertemuan, sudah disiapkan prajurit mati dan dupa penenang. Dupa penenang saja cukup. Prajurit mati. Tarik saja semua, lebih baik tambahkan beberapa wartawan. Saat tiba waktunya, suruh mereka menyebarkan berita. Tuan Negara membunuh mantan Raja Perang Pasukan Selatan. Semakin luas semakin baik. Tuan Negara membunuh mantan Raja Perang. Judulnya begitu saja. Tuan Negara IRI Pabakat. Mantan Raja Perang Pasukan Selatan Jiangce tewas di tangannya. Seberapapun pintarnya Jiangce, dia tidak akan menyangka. Dia berharap raja yang adil akan mengakhiri hidupnya sendiri. Saat itu, reputasi buruk raja yang suka membunuh akan tersebar. Saat itu, seluruh Nanjing tidak akan tunduk padanya. Seluruh Nanjing ada dalam genggamanku. Selamat, Raja Perang, atas penyatuan Nanjing. Hanya orang bodoh seperti Jiangsu yang akan terus mempertahankan posisi Raja Perang. Dan di mataku, selalu hanya ada seluruh Nanjing. Tidak sia-sia, aku menghabiskan waktu untuk wajahmu. Penampilanmu sudah 80 hingga 90% mirip. Tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti? Yang kurus begini ikut lomba, tidak takut dihajar ayam? Iya. Baik, berikutnya. Siapa namanya? Jiangce. Apa kerjanya? Dulu pengantar makanan. Kalau begitu, ingat beli asuransi dan pilih rumah sakit yang tempat tidurnya nyaman. Mei Siukla. Berikutnya namanya. Kak, siapa namanya? Kuo Zeya. Dulu khusus mengurus barang-barang. Kalau begitu, dianggap petani ya? Sudah diisi. Mei Siukla. Lihat orang itu, seperti petani. Petani menanam apa? Bisa punya otot segitu? Menanam dumbbell? Tidak, tadi yang pengantar makanan itu agak familiar. Berlanjut. Zhang Xi. Kenapa namanya sama dengan Raja Perang dulu? Petani yang menanam barang tadi, bilang dia marga Kuo. Sepertinya, Komandan Pasukan Negara. Bernama Guo Zai. Tidak mungkin, Raja Perang dan Komandan Pasukan ikut lomba bela diri? Bercanda ya? Iya, benar. Kalau benar mereka datang, bukan untuk lomba bela diri, tapi untuk mengantar orang pergi. Banyak penakut, cuma segini orangnya? Bagaimana kalau panggil sisanya untuk ikut? Kamu bilang Jiangce sudah sampai di arena lomba? Iya, mereka baru saja masuk arena. Saat ini orang sudah setengahnya dieliminasi oleh Jiangce dan Guo Zaye. Datang tepat waktu. Yang takut adalah mereka tidak datang. Tapi di samping Jiangce ada Komandan Kuo. Mereka berdua saling melindungi, mungkin sulit bagi saudara-saudara kita untuk menang. Kalau begitu, mari kita hadapi dia dulu. Jiangce ternyata tetap datang. 3 tahun tidak bertemu, sifatnya masih sama. Ada gerakan apa lagi dari Xiaoran? Sementara tidak ada, hanya mendapat kabar bahwa dia sepertinya akan menargetkan komandan utama ibu kota, Kuo Zaye. Jika di luar sana, Kuo Zaye mengalami cedera, pasukan selatan ibu kota pasti tidak akan membiarkan Xiaoran. Tapi sekarang ini adalah pertandingan. Xiaoran bahkan jika di depan semua orang membunuh Kuo Zaye dengan kicau. Itu hanya bisa dianggap Kuo Zaye kurang terampil. Bawahan tidak mengerti ambisi jahat Xiaoran. Tidak hanya mengincar posisi Raja Perang, tapi juga posisi Anda sebagai penguasa. Membiarkan orang ini pasti akan menjadi bencana. Jamimeng Suraka. Tapi tanpa dia, siapa yang akan menyeimbangkan orang seperti Jiangce? Yusiria masih di penjara bawah tanah? Ya. Xiaoran sementara belum menginterogasinya. Dia adalah tidak penting. Xiaoran tidak akan melupakannya. Kill lanjutkan memantau Jiangce dan Xiaoran. Baik. Zhang Xi. Zhang konsulkan aku. Setelah besok, kita berdua akan masuk final. Setelah pertarungan selesai, aku akan segera meminta Xiaoran dengan hormat mengeluarkan Xiaoya. Ada yang tidak beres? Tapi aku merasa, apakah ada yang tidak benar? Kami hampir mengusir semua kepercayaan Xiaoran. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah muncul. Aku juga merasa aneh. Secara logika, Xiaoran memasukkan orang-orang terbaik ke ibu kota. Tapi dalam beberapa hari ini, hanya sedikit yang layak bertarung dengan kami. Semuanya lemah. Tidak bisa memikirkan lawannya.
Yang penting setelah besok. Selamatkan Syria dulu. Ya, Aku tidak percaya Xiaoran bisa melakukan trik apa lagi. istirahatlah dan kamu. Tidak masalah. Siapa? Kau Chong. Ceng Ceng. Ini aku. Sudah larut malam, bicaranya besok saja. Ada beberapa hal yang harus aku katakan. Aku tidak ada kesempatan lagi di masa depan. Ada sesuatu yang ingin aku kembalikan padamu. Ini adalah baju yang kamu pakai saat mengantar makanan. Sebenarnya aku selalu menyimpannya. Beberapa hari ini aku sudah menyadari, mungkin di hatimu. Kamu tidak pernah menyukaiku, tapi aku juga tidak pernah menyukaimu. Ketika kamu menyelamatkanku tanpa memikirkan diri sendiri. Aku sangat berterima kasih. Entah sejak kapan. Rasa terima kasih itu berubah menjadi suka. Kemudian aku mengetahui identitas aslimu. Kamu bukan hanya seorang pengantar makanan. Kamu adalah Jiang Che, sang raja prajurit. Kamu adalah orang yang berada di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Setelah mengetahui identitas aslimu, aku menemukan bahwa perasaanku padamu Telah berubah lagi. kemarin, melihat kamu memberikan jimat kepada Yanyan, anehnya. Aku tidak merasa sedih. Sebenarnya yang aku suka adalah pengantar makanan yang menyelamatkanku tanpa memikirkan diri sendiri. Bukan Jiang Che, sang raja prajurit. Bukan kamu. Aku sudah menyadarinya. Aku akan mendoakanmu dan Yanyan. Melihat kamu mengambil kembali barangmu. Aku sudah puas. Ceng Ceng. Jangan bicara lagi, semua yang perlu dikatakan sudah aku katakan. Aku pergi. Diammu. Baru saja. Kamu mendengar apa yang dikatakan Ceng Ceng? Apa yang dia katakan benar, bagaimana denganmu? Ada yang ingin kamu katakan padaku. Di saat aku paling terpuruk. Di saat aku paling kecewa. Hanya kamu yang selalu menemaniku. Terima kasih. Kamu datang mencariku malam ini, ada apa? Aku datang untuk memberikan ini padamu. Setelah sibuk ini selesai, kita pulang bareng, ya? Atau kamu mau tinggal di sini, di ibu kota? Lalu kamu mau kemana? Tuhan memberitahu. Aku bangun tengah malam cari toilet. Kalian lanjut aja. Kebetulan banget ya. Pemenangnya, Jiang Che, lolos ke final. Memang pantas disebut Raja Jiang. Tunggu aku di pertarungan terakhir. Setelah selesai dengan kejuaraan ini, aku langsung ke sana. Oke, aku tunggu. Karena peserta pertarungan yang seharusnya tidak enak badan, sekarang digantikan oleh personel lain dari pasukan selatan. Orang yang tampil adalah... Ya, aku. Command Guo. Aku jadi lawanmu, tidak merendahkanmu kan? Oh, aku sudah lama pengen ngajar kamu. Kebetulan ada kesempatan ini, harus kubunuh kamu dengan tanganku sendiri. Siapa yang pilih siapa? Belum tentu. Jangan banyak bicara, biar aku lihat. Command Kunio. Command Guo. Kamu bilang, kalau kamu mati, Raja Jiangmu. I can't say berapa lama. Kamu memang tahan pukul. Jarang ada orang yang bisa bertarung lama denganku dan masih berdiri. Jangan sombong. Dengan kemampuan itu, tidak bisa membunuhku. Cepat menyerah, bisa mati. Aku sarankan kamu cepat menyerah. Walaupun menyerah agak memalukan, setidaknya nyawa bisa selamat. Aku bisa kalah. Tapi tidak bisa tunduk. Five real. Hanya dengan kamu ingin membuatku tunduk. Tidak semudah itu. Dia sengaja, dia ingin kamu tidak menyerah. Bisa dengan terang-terangan menghinamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Ayo,
Antar komandan Kuo pasukan selatan ke akhir hayatnya. Kamu melanggar aturan, cepat turun. Jiang Che, kamu ngapain? Kira cuma ngurus udang kecil, ternyata ikan besarnya yang ketangkep. Raja Jiang, lepaskan aku. Aku masih bisa bertarung. Kamu sudah melakukan yang terbaik, sekarang serahkan padaku. Tidak boleh. Aku harus menyelamatkan Xiao Ya. Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan Xiao Ya. Lakukan sesuai rencana kita. Baik, aku menyerah. Sebentar lagi dia bisa lenyap. Tak disangka dia yang kasar ini juga menyerah. Apa yang kau katakan padanya? Tidak ada. Aku hanya bilang padanya. Aku pasti akan menyelamatkan Xiao Ya, dan juga besok di arena pertarungan. Semua luka yang dia terima, aku akan balas 2 kali lipat padamu. Keadaannya seperti ini, Jiang Che. Kami memang masih sama. Apakah Raja Marisa Jiang Bing Wang lebih berpeluang menang? Kalau bertarung secara jujur, pasti Jiang Su yang menang. Tapi Xiaoran pasti akan menggunakan trik licik. Itu tidak mungkin dia dilakukan. Jadi Anda merasa Xiao Bing Wang lebih unggul? Siapa yang menang atau kalah tidak penting. Yang penting keseimbangan ini tidak terganggu. Bahkan jika salah satu dari mereka menang, yang lain akan terluka parah. Tidak bisa lepas dari diriku. Kamu, bantu aku mengirimkan sesuatu. Baik. Bagaimana, Kak Kuo? Apakah ini akan berbahaya? Jiang Che, pikirkanlah caranya. Bagaimana lagi? Xiao Ya. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Jiang Che memang bilang, tidak boleh menyakitimu. Tapi dia tidak bilang. Kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Kau tahu apa yang harus dilakukan besok kan? Dengan kondisimu sekarang, bagaimana bisa ikut pertarungan final? Aku harus pergi. Ini kesempatan terakhirku. Xiaoran memaksaku untuk menyembuhkan luka lauku. Membuatku terluka parah. Dia pikir dengan begitu dia bisa mengalahkanku. Mimpi. Lihatlah dirimu sekarang. Kami berdua bisa mengalahkanmu, kau pergi hanya untuk mati. Aku pasti akan pergi. 3 tahun lalu aku seharusnya mati, bisa hidup sampai sekarang. Sudah untung. Bagaimana dia? Aku harus mengambil kembali keadilan yang dulu. Lihat dirimu sekarang, bagaimana bisa pergi? Baiklah, kalau kamu mau pergi, aku akan menemangimu. Sudahlah, aku benar-benar kagum dengan kalian. Aku juga ikut. Para tamu terhormat ini mau pergi ya? Kenapa kamu selalu menghalangi di sini? Cepat pergi. Aku datang untuk memberitahu kalian, ada 2 kelompok orang di pintu. Mereka bilang ingin bertemu kalian. Siapa mereka? Ada yang bilang dia adalah penyelenggara pertandingan di depan raja. Katanya ingin mendesak Tuan Jiang Zhejiang untuk segera berangkat. Berangkat? APA? Ah tidak, maksudnya berangkat ke pertandingan di depan raja. Ada satu lagi. Tidak tahu asalnya. Katanya dia ingin memberikan ini kepada kalian. Kenapa yang satu ini belum datang juga? Jangan dia takut kalah dan kabar? Tidak mungkin. Sudah sampai di sini. Katanya yang satu ini mirip sekali dengan Jiang Che yang hilang 3 tahun lalu. 2 raja perang bertarung, mana mungkin kebetulan seperti itu? Masih ada 5 menit kalau Jiang Che tidak datang. Maka Raja Perang dari pasukan Selatan kita. Xiaoran akan menang tanpa bertarung. Raja Perang, Anda datang. Sudah lama menunggu Anda. Xiao Ya, Benar cepat. Anggap sangat kembalian. kita tidak akan pergi ke pertandingan di depan raja. Kenapa? Ayo kita pulang. Kita tidak akan pernah balik lagi. Apakah Xiaoran yang menyuruhmu datang? Apa yang melakukan? Aku tidak akan pergi. Lepaskan. Masa bisa dia marah? Selamat kepada Raja Perang Xiaoran. Menang tanpa bertarung. Raja tiba. Sambut Raja. Hormat kepada Raja. Para lawan pertandingan di raya. Tidak disangka pemenang akhir hari ini. Tetap Raja Perang Xiaoran, selamat. Bawahan merasa khawatir. Si Raja Perang Xiaoran hilang. Tidak ada kabarnya.
Pasukan selatan selalu dipimpin oleh Xiaoran. Menggantikan posisi raja militer selama lebih dari 3 tahun. Seperti kata pepatah, negara tidak bisa sehari tanpa raja. Maka pada hari ini, saya umumkan bahwa Xiaoran akan memimpin seluruh pasukan selatan dan dibiarkan tanah harimau. Serta diangkat sebagai Perdana Menteri, memegang tanda, seolah-olah raja sendiri hadir. Bisa memerintah seluruh pasukan, rakyat selatan tidak boleh menolak. Terima kasih, Raja. Panggil orang. Bawakan tanda harimau dan jubah Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Jubah Perdana Menteri saya mana? Saya juga tidak tahu. Zhang Xi, Adalah Raja Militer Jiangche. Raja militer yang sebenarnya telah kembali. Saya pernah dipukul oleh Raja militer. Bawahan Jiangche. Menghadap Raja. Raja militer Jiang, bangunlah. Berisik rakyat. Raja militer Jiang, kamu melihat saya seperti ini. Terlalu tidak sopan. Maafkan hamba, Raja. Mungkin sudah terlalu lama tidak bertemu dengan Raja. Sehingga merasa ada yang berbeda dengan Raja. Mungkin karena kelelahan setelah perjalanan jauh. Oh ya, saya dengar. Pertarungan hari ini adalah antara 2 generasi Raja militer. Saya sangat menantikannya, Raja militer Jiang. Kamu kalah tanpa bertarung, sungguh mengecewakan. Bawahan ini masih pemula, mana berani melawan Raja militer Jiang. Pertarungan ini tentu saja dimenangkan oleh Raja militer Jiang. Raja, saya tidak menginginkan gelar atau hadiah. Tetapi ada seorang teman lama yang dituduh dan sekarang menanggung hukuman berat. Jiangche berani meminta surat pengampunan dari Raja untuk membebaskan teman lama saya itu. Kebebasan. Kalau begitu, surat pengampunan ini diberikan kepada Raja militer Jiang. Terima kasih atas kebaikan Raja. Kamu pikir saya tidak bisa membedakan Raja yang asli dan palsu? Panggil orang. Jiangche memberontak, mencoba membunuh Raja. Seluruh pasukan selatan, dengar perintah. Tank orang ini. Seluruh pasukan selatan, dengarkan, saya adalah Raja Militer Selatan. Perintah naga ada di sini, seluruh pasukan selatan tidak boleh bertindak gegabah. Raja sebelumnya sudah memberikan pangkat Raja militer selatan kepada saya. Saya adalah Raja militer yang sebenarnya. Kamu bilang kamu Raja Militer, mana tanda harimau MU? Ya, mana tanda harimaumu? Hanya mengandalkan mulutmu saja? Kok bisa kamu? Apa kamu sedang berpikir, bagaimana racunku bisa teratasi? Zhang Xi. Kamu secara diam-diam membebaskan pembunuh penasihat militer Nanjing, Ling Xian'er, si pembunuh Yu Xiaoya. Bahkan di hadapan semua orang, membunuh Raja Negara Nanjing kami, kejahatanmu sangat besar. Pasukan Nanjing kami tidak akan berdamai denganmu. Saudara-saudara, jangan dengar omongan yang ngawur. Yang terbaring di bawah tanah ini adalah prajurit bayaran yang dibesarkan oleh Xiaoran. Bukan raja sama sekali. Konyol, kalau ada dikatakan padaku, di mana raja yang sebenarnya? Mencari aku? Hormat kepada raja. Raja prajurit Nanjiang, Jiangche, menghormat raja. Jiangche, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Xiaoran, apa lagi yang ingin kamu katakan? Raja, dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jiangsu IRI padaku. Ling Xian'er memilihku bukan dia. Jadi dia memfitnahku. Ling Xian'er telah mencatat semua perbuatan jahatmu selama bertahun-tahun ini. Semua teletak-tak. Dan diserahkan kepadaku melalui Jiangsu. Aku, selain itu, teh yang kamu berikan padaku setiap hari juga sudah kusuruh orang periksa. Racun yang diberikan cukup berat, ya. Berani sekali kamu. Hei, pengawal. Tangkap Xiaoran, hukum berat. Saya. Siapa yang berani bertindak? Hari ini adalah pertandingan bela diri di hadapan para jagoan Nanjing. Hanya membahas kalah menang, bukan benar salah. Zhang Xi. Berani lawan aku? Benar salah, sukses gagal. Semua akan dihitung tuntas dalam pertarungan hari ini. Xiaoran, aku terima tantanganmu. Dia seharusnya sudah banyak menguras energi. Kenapa pulihnya begitu cepat? Segalanya ingin kamu rebut, Longling, kedudukan, wanita. Semua ingin direbut,
Semuanya kuberikan padamu. Chang Si, tolong aku. Dia sudah benar-benar hancur, tidak akan bisa menyakiti orang lagi. Raja prajurit Nanjing, tetap harus kamu. Terima kasih, Raja. Kalau begitu, di sini kumakan perintah militer pertamaku setelah kembali menjabat Raja prajurit. Jiang Che mengundurkan diri, bukan Raja prajurit lagi. APA. Raja prajurit. Kalau kamu tidak jadi raja prajurit lagi, siapa yang akan mengurus pasukan selatan? Kamu. Aku? Bercanda ya? Gak bercanda. Dulu kamu bahkan gak tahu aku masih hidup atau sudah mati. Tapi kamu nyari aku selama 3 tahun. Ketekunan dan kesetiaannya sudah jelas. Pasukan selatan. Aku percaya banget kalau dikelola sama kamu dan Lau Kuo. TAPI. Aku belum siap. Kalau gitu, siap-siap Anda. Sayang banget kalau kamu nggak jadi raja prajurit. Gak sayang. Hilang Xiaoran pertama. Akan ada Xiaoran kedua. Seperti hilang Jiang Che pertama. Akan ada Jiang Che kedua. Yang paling penting, keseimbangan ini gak boleh rusak, kan? Maksud kamu apa? Dulu yang rekomendasikan Xiaoran. Masuk pasukan selatan kamu. Dengan kepribadian dan wawasan kamu. Jangan bilang kamu gak tahu dia orang seperti apa. Aku akui, dulu. Memang mau pakai dia buat menahan kamu. Tapi ambisinya beneran di luar perkiraanku. Gak penting lagi. Mengingat kamu bawa penawarnya. Gua nyelamatin aku dan Xiao ya. Masa lalu kita dihapus. Tapi ingat ya. Kalau Lau Kuo dan Xia Gia kenapa-kenapa karena kamu. Sebagai Raja Prajurit Selatan, aku gak boleh gak hormat ke pemimpin negara. Tapi sebagai Jiang Che, aku selalu siap buat teman, minta keadilan. Hati-hati ya. Ayo pergi. Mau kemana? Kamu kemana? Aku ikut. Chang Si. Kalau nggak jadi raja prajurit, mau ngapain? Jadi gimana? Tungguin, aku ikut.